warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi tentang sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap dan kenaikan titik-titik. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah agar peserta didik dapat menjelaskan penyebab sifat koligatif larutan, kenaikan titik didih, dan peserta didik dapat menjelaskan tentang sifat koligatif penurunan tekanan uap. Nah, di sini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Nah, subbab materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah penurunan tekanan uap, yang kedua adalah kenaikan titik didih. Nah, sebelum kita lanjut ke materi inti, apakah kalian sudah paham apa itu larutan? Dalam pelajaran kimia, kita sering mendengar istilah larutan. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita juga menjumpai larutan. Jadi kehidupan kita tidak jauh-jauh dari yang namanya larutan. Nah, tahukah kalian apa itu larutan? Seperti apa yang dimaksud dengan larutan? Larutan yaitu campuran homogen yang terdiri atas dua atau lebih larutan zat. Di dalam larutan zat yang jumlahnya sedikit disebut dengan solut atau zat terlarut. Sedangkan zat yang jumlahnya banyak daripada zat yang lainnya disebut dengan solven atau pelarut. Di dalam larutan, komposisi zat yang terlarut dengan zat pelarut dinyatakan dalam konsentrasi larutan. Sedangkan proses pencampuran yang terlarut dengan zat pelarut membentuk larutan disebut dengan solvasi atau pelarutan. Larutan adalah salah satu bentuk zat kimia yang paling sering direaksikan. Hampir semua reaksi kimia dilakukan dalam bentuk larutan. Jumlah zat kimia yang direaksikan dalam bentuk larutan tersebut dinyatakan dalam konsentrasi larutan. Konsentrasi suatu larutan adalah cara yang digunakan untuk menyatakan hubungan kuantitatif antara zat terlarut dan pelarutnya. Nah, setelah membahas apa itu larutan, sekarang kita beranjak ke materi inti yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ini, yaitu sifat koligatif larutan. Nah, apa yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan mempunyai sifat yang unik dan khas. Sifat itu dinamakan sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah suatu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Jadi, semakin banyak zat terlarut, maka sifat koligatif akan semakin besar. Nah, maksudnya bagaimana ya? Nah, contohnya kita akan melarutkan gula dengan air panas dalam jumlah yang berbeda. Jadi, ada 2 gelas larutan gula ceritanya. Gelas yang pertama, kamu melarutkan 3 sendok teh gula dengan 500 ml air. Sementara itu, untuk gelas kedua, kamu melarutkan 5 sendok teh gula dengan jumlah air yang sama, yaitu 500 ml juga. Karena gula merupakan zat terlarut dan jumlahnya lebih banyak di gelas kedua, maka sifat koligatif larutan gelas kedua akan lebih besar dibandingkan sifat koligatif larutan di gelas pertama. Nah, sifat koligatif larutan itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu penurunan tekanan uap, yang kedua penurunan titik beku, yang ketiga kenaikan titik didih, dan yang keempat tekanan osmotik. Nah, kenapa ya simbol dari keempat sifat koligatif larutan itu berbeda-beda? Apa arti dari setiap simbolnya itu? Nah, maka dari itu harus pahami dulu tentang konsep awal sifat koligatif larutan.
Ada 3 hal, yaitu konsep larutan, larutan elektrolit, dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Hal ini karena larutan elektrolit dapat menghasilkan ion-ion yang bergerak bebas dalam larutannya. Contohnya itu larutan garam atau NaCl. Dari reaksi tersebut terlihat bahwa jika sebuah senyawa NaCl dilarutkan ke dalam air, maka akan dihasilkan ion Na+ dan ion Cl-. Dengan demikian, kita mendapati bahwa jumlah ion terlarutnya menjadi 2 ion. Sementara itu, larutan non-elektrolit adalah kebalikan dari larutan elektrolit. Larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik karena molekul-molekul terlarutnya tidak terionisasi di dalam larutannya. Hal ini menyebabkan tidak terbentuknya beda potensial dalam larutan, sehingga listrik tidak dapat mengalir. Contoh dari larutan non-elektrolit adalah larutan gula seperti glukosa, sukrosa, dan maltosa. Larutan urea serta larutan alkohol seperti metanol, etanol, dan propanol. Dalam larutan terdapat beberapa sifat zat yang hanya ditentukan oleh banyaknya partikel zat terlarut. Oleh karena sifat koligatif larutan ditentukan oleh banyaknya partikel zat terlarut, maka perlu diketahui tentang konsentrasi larutan. Nah, konsentrasi larutan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah molaritas, yang kedua adalah molalitas, dan yang ketiga adalah fraksi mol. Nah, apa yang diketahui dengan molaritas? Dalam ilmu kimia, molaritas disingkat menjadi M, adalah salah satu ukuran konsentrasi larutan. Molaritas suatu larutan menyatakan jumlah mol suatu zat per liter larutan. Misalnya 1,0 liter larutan mengandung 0,5 senyawa X, maka larutan ini disebut larutan 0,5 molar. Umumnya konsentrasi larutan berair encer dinyatakan dalam satuan molar. Keuntungan menggunakan satuan molar adalah kemudahan perhitungan dalam stoikiometri karena konsentrasi dinyatakan dalam jumlah mol atau sebanding dengan jumlah partikel yang sebenarnya. Yang selanjutnya yaitu molalitas. Molalitas disebut pula sebagai konsentrasi molal. Adalah ukuran konsentrasi dari suatu zat terlarut di dalam suatu larutan dalam hal jumlah zat dalam sejumlah massa tertentu dari pelarut. Hal ini berbeda dengan definisi molaritas yang berdasarkan pada volume tertentu larutan. Satuan yang umumnya digunakan untuk molaritas dalam kimia adalah mol per kilogram. Fraksi mol adalah pernyataan konsentrasi suatu larutan yang menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut terhadap jumlah mol total komponen larutan, atau jumlah mol pelarut ditambahkan dengan jumlah mol zat terlarut. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap adalah salah satu materi kimia yang harus kita kuasai. Tekanan uap pada larutan dapat menurun karena beberapa faktor. Ketika kamu mengisi sebuah botol minum dengan larutan panas, maka pasti akan keluar uap. Kejadian tersebut hanya terjadi beberapa saat saja. Semakin lama, uap akan menghilang karena terjadi penurunan tekanan. Nah, dapat dilihat pada gambar bahwa tekanan uap larutan ternyata lebih kecil dibandingkan tekanan uap pelarut murninya. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan penurunan tekanan uap larutan. Nah, yang kedua adalah kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih menggambarkan fenomena bahwa titik didih dari cairan atau suatu pelarut akan lebih tinggi ketika senyawa lain ditambahkan, yang berarti bahwa larutan akan mengalami titik didih yang lebih tinggi daripada pelarut murninya. Hal ini terjadi ketika zat terlarut yang tidak mudah menguap seperti garam ditambahkan ke dalam pelarut murni. Seperti air, titik didih dapat diukur secara akurat menggunakan ebulioskop.
Nah, di situ kan terdapat gambar. Gambar tersebut merupakan perubahan potensial kimia pelarut ketika zat larut ditambahkan. Menjelaskan mengapa terjadi peningkatan titik didih. Ketika kenaikan titik didih adalah sifat koligatif yang berarti bahwa kenaikan titik didih bergantung pada keberadaan partikel terlarut dan jumlahnya, tetapi tidak pada jenis zat tersebut. Sifat ini adalah efek dari pengenceran pelarut. Dengan adanya zat larut, kenaikan titik didih adalah fenomena yang terjadi untuk semua zat terlarut dalam semua larutan, bahkan dalam larutan ideal, dan tidak tergantung pada interaksi zat terlarut-pelarut tertentu. Peningkatan titik didih terjadi baik ketika zat terlarut adalah suatu elektrolit, seperti berbagai garam dan non-elektrolit. Dalam istilah termodinamika, asal dari ketinggian titik didih adalah entropik dan dapat dijelaskan dalam istilah tekanan uap atau potensial kimia dari pelarut. Dalam kedua kasus, penjelasannya tergantung pada kenyataan bahwa banyak zat terlarut hanya ada dalam fase cair dan tidak masuk ke dalam fase gas, atau kecuali pada suhu yang sangat tinggi. Dalam istilah tekanan uap, cairan mendidih pada suhu ketika tekanan uapnya sama dengan tekanan di sekitarnya. Untuk pelarut, keberadaan zat terlarut menurunkan tekanan uapnya dengan pengenceran. Suatu zat terlarut yang tidak mudah menguap memiliki tekanan uap 0, sehingga tekanan uap larutan lebih kecil daripada tekanan uap pelarut. Dengan demikian, suhu yang lebih tinggi diperlukan untuk tekanan uap untuk mencapai tekanan di sekitarnya, dan titik didih meningkat. Nah, dalam istilah potensial kimia pada titik didih, fase cair dan fase gas atau uap memiliki potensial kimia atau tekanan uap yang sama, yang berarti bahwa mereka setara secara energetika. Potensial kimiawi tergantung pada suhu, dan pada suhu lain baik fase cairan atau gas memiliki potensial kimia yang lebih rendah dan lebih menguntungkan secara energetik daripada fase lainnya. Hal ini berarti bahwa ketika suatu zat terlarut yang tidak mudah menguap ditambahkan, potensial kimia dari pelarut dalam fase cair berkurang oleh adanya pengenceran, tetapi potensial kimia dari pelarut dalam fase gas tidak terpengaruhi. Ini berarti pada gilirannya bahwa kesetimbangan antara fase cair dan gas dibentuk pada suhu lain untuk larutan daripada cairan murni, yaitu titik didih dinaikkan. Nah, sekarang ada beberapa manfaat kenaikan dari titik didih. Yang pertama yaitu manfaatnya sebagai untuk memasak. Dalam memasak itu kita tentu menggunakan garam sebagai penambah rasa asin. Namun ternyata selain menambah rasa asin, garam juga memiliki manfaat dalam kenaikan titik didih. Ketika kita memasak dengan cara memanaskan air, maka tentu air akan mengalami proses pendidihan ketika mencapai titik didihnya. Dan saat kita menambahkan garam ke dalam masakan tersebut, hal itu akan membuat titik didih dari air menjadi meningkat. Akibatnya air membutuhkan waktu yang lebih lama daripada biasanya untuk mendidih. Hal ini bermanfaat untuk memasak masakan tertentu yang membutuhkan proses pemanasan yang lebih lama dan lambat atau slow cooking, sehingga air yang digunakan tidak mendidih terlebih dahulu. Contoh yang selanjutnya yaitu cairan anti beku. Cairan anti beku adalah senyawa etilen glikol, merupakan suatu zat yang sering digunakan sebagai cairan anti beku dalam radiator kendaraan. Sebenarnya cairan ini berfungsi untuk mencegah air radiator untuk membeku dengan menurunkan titik beku larutan dalam radiator. Namun ternyata cairan anti beku ini juga akan menaikkan titik didih larutan dalam radiator.
Hal ini tentu akan bermanfaat untuk radiator tersebut, di mana adanya kenaikan titik didih akan mencegah air radiator untuk mendidih. Nah, contoh yang terakhir yaitu pengukuran massa molar. Dalam perhitungan kenaikan titik didih akan bergantung pada jumlah pelarut dan juga konsentrasi molar partikel terlarut. Secara sederhana, kenaikan titik didih dapat digunakan untuk menentukan massa molar zat terlarut dengan adanya variabel mol pada rumusnya. Untuk larutan elektrolit seperti larutan natrium klorida, maka senyawa tersebut akan mengalami disosiasi pada saat pelarutan. Hal ini akan menjadi lebih kompleks dalam pengukuran massa molar suatu zat menggunakan kenaikan titik didih. Meskipun saat ini dalam penentuan massa molar zat telah digunakan suatu alat atau instrumen yaitu spektrofotometer massa, namun metode ini tetap digunakan sebagai alternatif yang murah. Nah, itu tadi penjelasan dari sifat koligatif larutan. Semoga kalian memahami dan semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.